Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Perkenalkan, nama saya Puratu Aini, SGZ MSI. Saya merupakan dosen Universitas Mula Warman, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah ketahanan pangan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi umum mata kuliah ketahanan pangan. Mata kuliah ketahanan pangan adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep ketahanan pangan, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, serta upaya-upaya untuk mencapai ketahanan pangan. CPL dari mata kuliah ketahanan pangan adalah yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ketahanan pangan. Yang kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan gagasan, desain, dan pemecahan masalah ketahanan pangan. Selanjutnya, CPMK dari mata kuliah ketahanan pangan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai situasi permasalahan ketahanan pangan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan tentang aspek yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan pertanian yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung ketersediaan, kecukupan pangan rumah tangga dan masyarakat. Lalu yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan pangan yang sedang terjadi dan dampak dari permasalahan itu terhadap kesejahteraan masyarakat. Sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ketahanan pangan ini adalah sinkronus dan asinkronus. Metode pembelajaran yang digunakan ini merupakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa pada saat pembelajaran, yaitu melalui ceramah, pembelajaran kolaboratif, tanya jawab, diskusi kelompok kecil, penugasan mandiri, dan penugasan kelompok. Pertemuan pada mata kuliah ini berjumlah 16 kali pertemuan, 7 kali sebelum UTS dan 7 kali sebelum UAS. Lalu yang terakhir, bobot penilaian mata kuliah ini adalah tugas sebesar 15%, kuis sebesar 15%, afektif 10%, UTS 25% dan UAS 25%. Sebelumnya ada yang tahu apa itu jaminan ketahanan pangan? Apa sih menjamin kita itu untuk tahan pangan? Ketika kondisi setiap orang itu dapat memiliki akses terhadap pangan, dan setiap rumah tangga itu punya akses. Oke, kira-kira apa lagi ya selain akses? Jadi poin tadi sudah bagus, akses terhadap pangan. Lalu kira-kira apa lagi ya? Distribusi
kita lanjut ke materinya karena kita akan membahas apa saja sih yang menjamin masyarakat itu tahan pangan. Ya. Nah, ini adalah poin-poin di mana yang menjamin ketahanan pangan. Yang pertama adalah pasokan. Pasok, kita punya nih pasokan dari pangan itu sendiri. Percuma kalau misalnya mau makan tapi dari pemasoknya nggak ada. Tadi ya, yang dijelaskan oleh teman kita dari hulu ke hilir. Ya, petani kita harus ada dulu. Petaninya itu menghasilkan pangan tadi, peternak menghasilkan. Jadi ada pasokannya yang bisa didistribusikan. Ya. Lalu adanya yang kedua, diversifikasi pangan. Jadi pangan ini harus beragam, tidak hanya satu daerah itu semuanya secara utuh makan nasi. Nah, jadi ada juga yang misalnya daerah yang makan singkong, makan jagung, makan sagu, seperti itu ya. Jadi hari-hari itu nggak hanya makan telur atau nggak hanya makan indomie. Biasanya mahasiswa nih yang diversifikasi pangannya kurang. Nasi pakai mie, semuanya karbohidrat ya. Selain adanya pasokan pangan dan diversifikasi pangan, yang ketiga ada yang namanya keamanan pangan. Percuma udah ada nih pasokannya, sudah terdistribusi dengan baik, sudah beraneka ragam, tapi busuk ya. Ada nggak yang mau makan? Ya, meskipun dijual dengan harga murah, misalnya kayak ayam gitu ya, datang dari petani sudah melalui proses distribusi, lalu ternyata ayamnya membusuk karena tidak disimpan dengan baik atau dengan suhu yang tepat menjadi busuk. Lalu ada namanya kelembagaan pangan. Contohnya apa kira-kira kelembagaan pangan ini? Kalau secara nasional ada yang namanya Bulog ya. Contoh ya, untuk mengatur jika ada surplus dari beras. Jadi simpanannya itu di Bulog. Bulog ini juga mengatur cadangan pangan dan distribusi pangan. Khususnya apa? Beras. Lalu organisasi pangan. Seperti apa kalau secara internasional organisasi pangan? FAO. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada organisasi pangan, ada kelembagaan pangan. Kalau kelembagaan pangan ini secara nasional. Tapi kalau organisasi pangan ini bisa internasional, bisa juga secara nasional. Kalau secara nasional kira-kira ada yang tahu yang mengatur? BUMDes bisa, Badan Ketahanan Pangan. Seperti itu ya.
dari yang 50.000 menjadi 100.000. Apakah ada masyarakat yang mau membeli? Ada, tetapi ragu. Atau mereka akan mengganti, ya, mengganti kebutuhannya yang tadi menjadi kebutuhan utama. Ya, mereka akan mengirit hal lain untuk membeli telur. Akan terjadi ketidakstabilan terhadap ekonomi dari rumah tangga. Jadi itulah sebabnya konsep ketahanan pangan itu termasuk terhadap harganya terjangkau, gitu ya. Dan mundur ya, merata. Banyak yang bilang kemarin kan sempat ya ribut di Indonesia itu sewaktu Bapak Presiden kita yang sebelumnya Pak Jokowi membangun akses jalan di Papua. Sempat ribut karena merasa bahwa lebih baik itu langsung aja diberikan makanannya kepada warga, kepada masyarakat. Padahal ya seperti yang kita tahu ya di Kalimantan aja banyak sekali masih akses jalan yang susah. Kemungkinan terjadinya kerawanan pangan yang ada di Kalimantan atau Papua itu karena akses jalannya susah, masih jembatan yang putus, itu kan susah. Ketika mungkin misalnya peternak di Manggulu ya, ada misalnya peternakan telur di sana mau mengirimkan 1.000 telur ke daerah Kubar misalnya, atau daerah Kubar mau mengirimkan telurnya ke Manggulu, misalnya seperti itu, tetapi ada jembatan yang putus. Kira-kira bisa terdistribusi tidak? Itu yang namanya harus merata. Merata ini salah satunya adalah dengan memperbaiki fasilitas. Salah satunya fasilitasnya adalah akses jalan, jembatan ya, baik itu transportasi udara, laut maupun udara. Seperti itu, sehingga konsep dari ketahanan pangan ini bisa secara menyeluruh, ya. Nah ini jadi dibagi lagi, terbagi nih, ada 4. Ya. Pertama tadi yang seperti saya jelaskan, ketersediaan harus cukup. Kira-kira di Samarinda atau di Kalimantan Timur ini sudah cukup nggak pangannya? Menurut kalian sebagai mahasiswa agribisnis? Belum. Kenapa belum? Karena kita di Kalimantan Timur ini masih mengambil sumber pangan itu dari luar pulau. Iya betul sekali. Jadi masih ada impor. Masih ada pangan yang didatangkan dari luar daerah maupun luar negeri. Jadi kita itu belum sepenuhnya cukup pangan kita, baik secara nasional maupun secara lokal. Makanya penting adanya yang namanya tadi, balik lagi tadi ya, poinnya diversifikasi pangan. Jadi misalnya kalau di daerah Kalimantan ini banyak subur, gampang aja tebang sagu. Jadi makannya harusnya sagu. Tetapi ketika diperkenalkan dengan beras, masalah beras ini enak, ya, dan bisa dimakan dengan lauk apapun, sehingga itu yang membuat kita sulit untuk melakukan diversifikasi pangan, karena kita sudah mencicipi yang enaknya. Kalau misalnya kita ini makan sagu, belum tentu tuh cocok sama makan nugget, cocok misalnya, atau makan sosis, dan belum tentu anak-anak kecil tuh familiar sama rasanya. Kalau misalnya singkong gitu ya, kalau singkong ini kita viral ya di sosial media ya, singkong ini kan makanan khas Afrika yang jadi fufu tuh kan. Iya. Kalau fufu ini kan kalau kita olah itu kan bisa dimakan dengan lauk apa aja. Iya. Iya. Tapi rata-rata saya lihat tuh makannya tuh kayak makan pakai kari gitu ya, cocoknya. Nah kita tuh bisa kombinasikan itu dengan
seminggu pakai kapal, tapi karena gelombang cuaca ekstrim jadi 1 bulan. Beberapa telur itu, dari yang ribuan telur itu mungkin cuma sisa 20%-nya. Itu kan mengalami kerugian ya. Kerugian dari peternaknya merugi, dari pengusahanya merugi, seperti itu ya. Lalu kemerataan pangan. Merata tadi ya, akses jalan, distribusi pangan. Terus kalau bisa dibangun jembatan-jembatan ya, kalau misalnya daerah hulu, daerah sungai. Seperti itu. Lalu kalau untuk daerah-daerah Papua ini rata-rata kan sudah punya lapangan udara sendiri ya, pesawat-pesawat lokal, sama kayak di Kalimantan, karena untuk medannya sulit untuk ditembus. Dan kalau bisa ada namanya subsidi ya untuk pesawat-pesawat ini, karena anggarannya itu tinggi. Nah ini juga yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya adanya pengadaan alat, tapi harga alatnya ini juga seharusnya diperhatikan agar terjangkau. Terjangkaunya ini nggak hanya dari harga pangan, tetapi alat-alatnya seperti misalnya BBM-nya, terus pesawatnya, apa segala macam itu harga beresnya yang mungkin di Papua sama di Kalimantan itu sangat jauh harganya. Makanya harga pangan mereka itu lebih tinggi. Kalau nggak salah 1 karung beras di sana itu mungkin bisa 1 jutaan, 2 jutaan 1 karung beras yang 50 kg. Jadi kemerataan pangan itu penting. Yang terakhir ya, keterjangkauan itu langsung menyambung ke keterjangkauan pangan ya, kemudahan akses gitu loh, akses terhadap harga. Ini tadi kita bahas bersama ya, kalau misalnya telur, harga telur ini ya lebih dari yang misalnya 50.000 1 piring, orang mungkin mikir untuk beli telur. Apa misalnya harga ayam yang 1 ekornya 50.000 tiba-tiba jadi 200.000, orang mungkin gak akan ada lagi yang makan ayam, apalagi yang kondisi ekonominya menengah ke bawah. Bahkan kalau sekarang itu yang gajinya berapa ya, gajinya di bawah 3 juta itu udah termasuk kategori miskin ya kalau sekarang. Ya benar, memang kalian bayangkan saja ya, rata-rata mungkin kalian itu makan sehari mahasiswa ini ya 50.000 mungkin ya, 3 kali makan tuh ya. Atau kalau yang 2 kali makan mungkin 30.000. Kalikan aja 30 hari. Kalian itu mungkin makan sekitar 900.000, belum lagi uang bensin, uang pulsa. Kalian aja 1 individu itu menghabiskan 2 juta 1 bulan. Apalagi 1 rumah tangga. Dengan gaji 3 juta tuh sangat sulit untuk bertahan hidup. Jadi itu tuh harusnya harga pangan ini harus kita perhatikan juga ya. Dan yang paling penting ketika kita, yang paling berdampak itu adalah penjual makanan ya. Ketika harga pangan ini naik, mereka putar otak loh untuk berapa nih harga nasi bungkus yang tadinya dijual 12.000, apakah naik 1.000 gitu, ataukah minyaknya diganti pakai lebih murah, ataukah bahan bakunya diganti untuk lebih murah. Nah ini kan kita dapat kualitas makanan yang lebih rendah. Itu tadi, jadinya ada oknum-oknum yang jahat menggunakan bahan baku yang tidak baik gitu ya. Kayak misalnya ya, tadinya bakso itu harusnya kita makan daging sapi, tapi mungkin dioplos pakai daging-daging yang tidak seharusnya ya. Banyak kejadian ya dari tikus. Nah ini kan sudah mau selesai nih, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau bertanya? Iya. Kalau menurut Ibu nih, teman-teman juga bisa jawab dari keempat konsep ini, mana sih yang paling susah untuk diwujudkan di Indonesia? Dan kalau menurut saya semuanya saling berkaitan satu sama lain, tetapi untuk sekarang kemerataan, karena pusat perkembangan peradaban itu semuanya Jawa sentris. Jalan-jalan yang bagus itu cuma ada di Jawa, sangat berbeda sekali dengan Kalimantan. Karena saya merasakan sendiri. Ongkir aja bayangin, ya, kita merasakan ya Jawa kalau free ongkir di Jawa itu 0. Kita itu cuma mungkin berkurang 9.000, 40 tetap. Beli barang misalnya seharga 20.000, ongkirnya 40.000. Nah itu yang mungkin
kita maksud di sini dengan pemerataan, gitu ya. Ini yang paling susah diwujudkan karena kita ini negara kepulauan, sangat sulit sekali untuk memeratakan itu. Ini menjadi PR besar